Baik, perkenalkan nama saya Dedaku Sendiri Rahmat dengan NIM 230890006 dan sekarang saya akan mempresentasikan hasil resume saya yang dibuat melalui PPT dengan mata kuliah pemanduan bakat olahraga. Baik, ruang lingkup pemanduan bakat olahraga. Yang pertama, pemanduan bakat olahraga usia dini merupakan proses kompleks yang melibatkan identifikasi dan perkembangan potensi atlet muda. Di mana mengapa kita bilang kompleks? Karena dalam pemilihan olahraga usia dini, anak-anak di sekolah dasar terutama yang pastinya akan lebih banyak bergerak dan banyak lebih cenderung banyak bermain, dan di sana adanya bisa kita mengidentifikasi untuk pengembangan bakatnya pada usia dini atau potensi atlet muda. Dan lanjut ke instrumen yang digunakan untuk pemanduan bakat ini adalah instrumen Sportsters yang diadopsi dari Australia, yang dimana kita masih berkiblat ke Australia untuk jenis instrumen yang digunakan untuk pemanduan bakat. Dan juga faktor keberhasilan dalam pemanduan bakat olahraga ditentukan oleh interaksi kompleks faktor internal dan eksternal, dan prestasi tinggi membutuhkan pembinaan jangka panjang, di mana kita harus membina atlet itu dengan jangka panjang, tidak bisa dengan jangka pendek yang dimana kita hanya membutuhkan sekian. Melihat potensinya untuk di masa depan, apakah potensinya harus dikembangkan secara menyeluruh atau hanya sampai di titik tertentu. Dan lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi. Sebelumnya saya jelaskan, prestasi adalah sebuah istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu prestasi dan belajar. Kata prestasi sendiri berasal dari Belanda, yaitu prestatie, yang kemudian diadopsi dalam bahasa Indonesia dengan arti hasil usaha. Secara harafiah, prestasi diartikan sebagai hasil yang dapat dicapai, dilakukan atau dikerjakan, di mana dalam memperoleh prestasi harus ada dilakukan dan dikerjakan, dan akan adanya pencapaian tertentu dalam sebuah prestasi. Dan lanjut ke pertama, prestasi adalah hasil usaha yang dicapai seseorang melalui proses usaha yang intensif, di mana untuk melakukan proses yang ingin dicapainya kita harus melakukan dengan intensif, tidak hanya melakukan setengah-setengah dalam melakukan untuk pencapaian sebuah prestasi. Dan juga disiplin, di mana setiap orang yang sudah masuk ke pemilihan tahap atau sudah penentuan cabang olahraga yang mereka tentukan, pastinya harus disiplin dalam melakukannya. Harus melakukan balik ke sebelumnya, itu intensif, disiplin, di mana dalam kedisiplinan itu adanya intensif dalam melakukan sebuah usaha, dan adanya dedikasi, di mana kita memerlukan dedikasi secara menyeluruh, atau seperti contohnya diri kita akan kita fokuskan ke satu titik atau ke suatu cabang olahraga yang akan kita fokuskan untuk mencari sebuah prestasi. Tidak hanya kita seperti dedikasi setengah-setengah, kita menjalankan ini, tapi kita juga menjalankan yang lain. Dan juga ada dua faktor, yang pastinya internal dan eksternal. Dan ada jenis prestasi, yaitu prestasi akademik, prestasi non akademik, dan prestasi personal dan prestasi profesional. Dan peran dan fungsi pemanduan bakat olahraga. Pemanduan bakat yang efektif memenuhi beberapa kriteria fundamental. Sistem tersebut harus bersifat multidimensional, berkelanjutan, fleksibel, dan memiliki landasan ilmiah yang kuat. Lalu ke integrasi pemanduan bakat dengan sistem pendidikan formal, yang merupakan strategi pendidikan formal, merupakan strategi efektif untuk memperluas jangkauan dan berkelanjutan proses identifikasi bakat. Dan ada juga peningkatan sumber daya, di mana adanya pentingnya sumber daya yang dilakukan itu dengan contoh sumber daya manusia, di mana ada kecerdasan atau
ada taktik strategi yang akan dilakukan dalam pemilihan sumber daya tersebut, dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan prestasi olahraga secara keseluruhan. Mengapa dibilang sumber daya sangat penting? Karena itu adalah dasar untuk pencapaian sebuah prestasi olahraga untuk secara keseluruhannya. Lanjut ke tahap identifikasi olahraga. Proses identifikasi atlet berbakat dan pengikut sertanya dalam program latihan yang terorganisir dengan baik merupakan hal yang sangat penting. Yang pertama, kita pasti memilih individu yang berbakat sesuai dengan cabang olahraga tertentu. Di mana contoh kita memilih cabang olahraga karate, yang pastinya individu tersebut pastinya harusnya berbakat dalam fighting atau bertarung atau dengan yang disebut dengan jurus. Bagaimana untuk gerak dia tampil dalam melakukan gerakan, dan juga meningkatkan suasana yang kompetitif, di mana untuk tahap identifikasi olahraga ini kita harus meningkatkan suasana kompetitif. Bagaimana cara supaya atlet tersebut bisa bertanding secara profesional, tidak hanya menggunakan ego atau emosinya, tetapi juga adanya kompetitif dalam suasana pertandingan. Harus menanamkan kepercayaan diri atlet, di mana adanya keunggulan dalam atlet tersebut. Contoh, misalkan dalam sepak bola, apakah atlet tersebut lebih condong ke untuk eksekusi penalti atau gelandang, back atau serangnya. Dan juga strategi dan tahap identifikasi bakat. Tahap awal observasi dan pengenalan bakat, di mana kita harus mengobservasi, mencari. Contoh dalam sekolah dasar, kembali lagi kita membahas ke sekolah dasar, di mana kita harus mengobservasi awalnya untuk pengenalan bakat di usia dini, di mana tempatnya banyak anak-anak yang masih bergerak lebih leluasa dan bergerak secara menyeluruh, di mana mereka lebih banyak bermain. Dan juga tahap seleksi. Setelah masuk ke tahap seleksi, pastinya kita akan menyeleksi bagian-bagian mana dan tempat-tempat mana yang akan mereka tempati untuk kedepannya mereka bisa fokus dalam prestasi yang akan mereka kejar. Dan evaluasi fisik. Dan pasti juga harus ada evaluasi fisik tertentu untuk anak-anak tersebut, apakah dia kuat atau tidaknya. Dan tahap pengujian keterampilan spesifik, di mana kita akan menguji keterampilan anak-anak tersebut, apa saja keterampilan atau khusus yang mereka punya dalam diri mereka. Lalu ke tahap evaluasi psikologis. Tahap evaluasi psikologis ini sangat penting dikarenakan kita harus melihat mental anak tersebut. Contohnya dalam sebuah pertandingan pastinya akan berbeda atmosfernya saat melakukan latihan. Terutama dalam sebuah pertandingan pastinya ada penonton. Bahkan ada ratusan penonton dan ribuan mata yang memandang dalam pertandingan tersebut. Apakah anak tersebut ada mental dan psikologisnya? Apakah dia ada trauma atau bagaimana? Itu harus dihilangkan dalam tahap evaluasi psikologis ini. Dan ada tahap pembinaan dan pemantauan, di mana setelah kita melalui tahap-tahap sebelumnya akan ada tahap pembinaan. Tahap pembinaan ini untuk kita lebih mengembangkan bakat anak tersebut. Dan adanya juga pemantauan, di mana kita akan memantau secara eksternal atau internal. Misalkan dia di luar, apakah dia makan makanan yang dilarang dalam olahraga yang ia tekuni, atau dia ada masalah dalam karir dia. Itu yang akan jadi pemantauan, supaya tidak ada yang namanya kendala di saat dia untuk mencari sebuah prestasi. Lanjut ke sistem dan metode identifikasi bakat olahraga. Adanya metode alam. Pengamatan melibatkan pengamatan langsung terhadap individu dalam aktivitas olahraga yang ia tekuni. Dan lanjut ke tes sederhana, di mana meliputi tes fisik dasar seperti lari, lompat, dan juga melempar. Dan juga adanya wawancara, di mana menggali informasi tentang minat, motivasi, dan juga pengalaman olahraga yang telah ia tempuh.
Dan lanjut ke metode ilmiah, adanya tes antropometri di mana mengukur dimensi tubuh seperti tinggi badan, berat badan, dan juga kecepatan, kelincahan, dan fleksibilitas atlet tersebut. Dan adanya tes fisik di mana meliputi tes kebugaran, kekuatan, kecepatan, kelincahan, dan juga daya tahan. Dan adanya tes psikologi di mana meliputi tes V22 Max, laktat, dan analisis biomekanik. Dan lanjut ke saya jelaskan sedikit lagi di mana metode Australian Sport Search. Metode Australian Sport Search merupakan salah satu metode ilmiah yang populer. Metode ini melibatkan serangkaian tes antropometri, fisik, dan fisiologi untuk mengidentifikasi bakat olahraga pada anak-anak. Baik, sekian presentasi dari saya dan sekian, terima kasih.